blunder, bek MU Harry Maguire jadi pahlawan Sevilla. Cedera horor kiper Juventus. Sadio Mane dihukum Bayern Munchen. Pelatih Al Nassr resmi dipecat, ini pesan Ronaldo. Rekor Ancelotti di balik kemenangan Madrid atas Chelsea. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United harus puas bermain imbang 2-2 lawan Sevilla di leg pertama perempat final Liga Eropa 2022-23. Setan Merah sejatinya unggul terlebih dahulu pada babak pertama dengan skor 2-0 yang dicetak Marcel Sabitzer pada menit ke-14 dan menit ke-21. Namun mereka kecolongan 2 gol bunuh diri dari Tyrell Malacia di menit ke-84 dan bek Harry Maguire di masa injury time. Juventus sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi Sporting Lisbon pada leg pertama babak perempat final Liga Eropa, Jumat 14 April dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Allianz Stadium, tim asuhan Massimiliano Allegri menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Federico Gatti di menit ke-73. Kemenangan ini menjadi modal bagus untuk lakoni leg kedua. Sementara itu, dua laga lainnya antara AS Roma versus Feyenoord serta Bayer Leverkusen bermain imbang 1-1 melawan Union Saint-Gilloise. Beralih ke perempat final UEFA Conference League, Fiorentina selaku tim tamu mampu berpesta gol ke gawang Lech Poznan dengan skor 4-1. Fiorentina sudah unggul 2 gol di babak pertama. Artur Cabral mencetak gol di menit keempat sebelum digandakan Nicolas Ivan Gonzalez 4 menit jelang babak pertama berakhir. Lalu di babak kedua, Giacomo Bonaventura mencatatkan namanya di menit 58 sebelum Jonathan Ikone menutup kemenangan La Viola 4-1 5 menit berselang. Sedangkan satu-satunya gol Lech Poznan tercipta pada menit ke-20 melalui Christopher Valde. Lisandro Martinez mengalami cedera dalam laga kontra Sevilla sehingga ia harus dibopong keluar lapangan. Rumor yang beredar menyebut bahwa cedera Martinez adalah cedera di bagian Achilles. Tapi, dalam konferensi persnya seusai laga, Erik ten Hag memastikan bahwa sang bek tidak terkena cedera Achilles, melainkan di area lain. Ten Hag juga menyebut bahwa cedera Martinez ini tergolong cukup serius. Jadi ia masih akan absen membela MU untuk sementara waktu. Bayern Munchen menghukum Sadio Mane buntut insiden pemukulan yang dilakukan kepada rekan setimnya Leroy Sane. Bentuk hukumannya, Mane dicopot dari skuad Bayern untuk pertandingan melawan Hoffenheim dalam laga lanjutan Bundesliga Sabtu 15 April. Selain itu, Mane juga akan dijatuhi sanksi denda akibat tindakannya memukul Sane usai laga Manchester City versus Bayern pada leg pertama perempat final Liga Champions pertengahan pekan lalu. Bintang Bayern Munchen Leroy Sane mendapat bogem mentah dari rekan setimnya, Sadio Mane. Nah, dalam video singkat yang beredar di media sosial, Leroy Sane tampak menggigit bibirnya saat keluar bandara. Penyerang Jerman itu diduga sengaja melakukan hal tersebut untuk menutupi luka di bibirnya. Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA mengonfirmasi bahwa tidak akan ada tindakan lebih lanjut terhadap hakim garis Konstantin Hatzidakis. Seperti diketahui, ofisial tersebut ditengarai menyikut Andy Robertson di babak pertama dalam hasil imbang 2-2 Liverpool dengan Arsenal. BJMOL sebelumnya mengumumkan Hatzidakis tidak akan ditunjuk untuk pertandingan apapun saat peninjauan berlangsung. Tetapi FA kini telah membebaskannya dari sanksi. Kiper Juventus Wojciech Szczęsny mendapatkan pengalaman yang cukup menegangkan dalam laga leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sporting Lisbon. Pesepak bola Polandia itu mengeluh sakit pada dadanya. Szczęsny merasa sulit untuk bernafas. Dia bahkan tak mampu melakukan laga sehingga digantikan Mattia Perin pada akhir babak pertama. Beruntung setelah melakukan berbagai pemeriksaan jantung di stadion, Szczęsny dalam kondisi oke.
Klub-klub Premier League telah menyepakati pembatasan sponsor judi. Nantinya tak akan ada lagi perusahaan judi yang menampang sebagai sponsor jersey di dada. Pembatasan itu telah disepakati berlaku pada akhir musim 2025-2026. Sebelum tenggat waktu, klub-klub akan diizinkan mengamankan sponsor baru untuk ditampilkan di bagian dada pemain. Sementara perusahaan judi bukannya tak boleh sama sekali beriklan, namun penampakannya dibatasi hanya pada lengan juga di papan LED stadion. Pelatih Napoli Luciano Spalletti memberikan ancaman kepada pendukung Napoli. Spalletti mengancam akan langsung pulang ke rumahnya bila fans tidak memberikan dukungan yang pantas kepada tim saat menjalani leg kedua perempat final Liga Champions melawan AC Milan pada pekan depan. Spalletti berharap atmosfer ketika digasak Milan 4-0 di Stadion Diego Armando Maradona awal bulan ini tak terulang lagi. Menurut Spalletti, fans Napoli memilih saling berdebat dibandingkan fans tim tamu yang memberikan dukungan penuh. Kekuatan Napoli dipastikan berlipat pada leg kedua perempat final Liga Champions 2022-23. Mesin gol Partenope Victor Osimhen siap tampil di Stadion Diego Armando Maradona Rabu 19 April. Hal itu disampaikan Luciano Spalletti pasca laga leg pertama di San Siro, di mana Osimhen absen karena cedera paha. Kemungkinan dia tersedia adalah 100% karena jadwal kerja dibuat ke arah itu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengukir sejarah seusai Luka Modric dan kawan-kawan mengalahkan Chelsea di leg pertama perempat final Liga Champions 2022-23. Ancelotti kini telah memenangi 35 dari 47 pertandingan Liga Champions sebagai pelatih Real Madrid. Catatan itu membuatnya menjadi pelatih Real Madrid dengan jumlah kemenangan terbanyak di kompetisi Liga Champions. Juru taktik asal Italia tersebut melampaui rekor Vicente Del Bosque yang memenangkan 34 laga saat melatih Real Madrid. AC Milan tengah berhadapan dengan Real Madrid terkait rencana kontrak permanen untuk Brahim Diaz. Belakangan nama Brahim Diaz terus dikaitkan dengan AC Milan. Menilik rencana kontrak permanen yang akan diberikan. Hanya saja, rumor lain kemudian menyebut bahwa Diaz akan kembali ke Real Madrid, klub asalnya selepas kontrak peminjaman selama 2 musim diselesaikan. Rekor 5 kemenangan beruntun Atletico Madrid dihentikan oleh Besiktas di laga persahabatan pada Rabu 12 April. Atletico Madrid melangsungkan laga persahabatan melawan Besiktas pada Rabu malam waktu setempat sebagai bagian dari penggalangan dana untuk korban gempa di Turki. Bencana alam tersebut menelan korban hingga 50.000 orang dan berjuta-juta orang alami cedera, kerusakan, dan kehilangan. Laga uji coba itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Besiktas. Al Nassr resmi memecat pelatih mereka Rudi Garcia Kamis 13 April malam. Berdasarkan pernyataan Al Nassr di media sosial, mereka berpisah dengan Rudi Garcia atas dasar kesepakatan bersama. Setelah itu, Ronaldo lewat Instastory memberikan ucapan perpisahan ke mantan pelatih AS Roma tersebut. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik untuk masa depan, tulis Ronaldo dalam foto bersama Rudi Garcia. AS Roma harus menyerah ketika menghadapi Feyenoord dalam leg pertama perempat final Liga Eropa. Pelatih Serigala Ibu Kota Jose Mourinho menyebutkan kekalahan itu seharusnya tidak terjadi pada timnya. Hal ini mengingat AS Roma tampil dengan cukup banyak peluang sepanjang jalannya laga. Namun Mo menegaskan kekalahan timnya murni akibat lini serang yang kurang klinis. Mo menerangkan bahwa AS Roma mungkin saja menang di laga tersebut andai memiliki striker setajam Erling Haaland. Saling serang antara Antonio Cassano dan Jose Mourinho masih berlanjut. Semua berawal dari kritik Cassano terhadap permainan Mourinho bersama AS Roma. Mourinho langsung menyindir Cassano pasca laga lawan Torino akhir pekan lalu. Mo menyebut bahwa Cassano tak berprestasi saat bermain untuk Roma, Real Madrid, dan Inter. Cassano pun kembali merespon pernyataan Mourinho. Mourinho hanya dikenang di Madrid karena dia memainkan sepak bola yang buruk. Itu sebabnya dia dipecat. Luis Enrique menjadi salah satu kandidat untuk menukangi Chelsea. Dalam laporan Football Espana, Enrique mengajukan 3 syarat kalau Chelsea ingin memboyongnya ke Stamford Bridge. Pertama, Luis Enrique ingin dibelikan 3 pemain dengan kualitas mumpuni. Kedua, Enrique ingin klub memberinya cukup waktu untuk menanamkan filosofi permainannya. Terakhir, Enrique ingin memangkas skuad sesuai keinginannya.
Dilansir Express, proses penjualan Manchester United kabarnya sedang mandek. Hal itu disampaikan oleh salah satu perwakilan investor yang mengajukan penawaran. Orang tersebut menyampaikan bahwa kondisi internal MU saat ini sedang aneh. Tidak ada kabar apapun dari manajemen Setan Merah soal kelanjutan proses penjualan klub. Para calon investor kini merasa digantung oleh keluarga Glazer. Kabarnya, tindakan itu dilakukan oleh keluarga Glazer karena ingin memiliki MU lebih lama lagi. Italia telah secara resmi mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Euro 2032 kepada Badan Sepak Bola Eropa UEFA. Federasi Sepak Bola Italia FIGC pada Rabu 12 April 2023 menyatakan bahwa turnamen 4 tahunan itu akan digelar di kota Milan, Turin, Verona, Genoa, Bologna, Florence, Roma, Napoli, Bari, dan Cagliari. Jika penawaran tersebut diterima, Komite Eksekutif UEFA akan memberikan suara pada hak tuan rumah untuk kedua turnamen tersebut pada Oktober mendatang. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA mengatakan Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion telah didakwa atas konfrontasi massal di pinggir lapangan selama pertandingan Liga Premier hari Sabtu. Pada laga itu, manajer sementara Spurs Christian Stellini dan pelatih Brighton Roberto De Zerbi dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-58 menyusul perkelahian yang melibatkan kedua bangku cadangan. Klub memiliki waktu hingga 17 April untuk menanggapi dakwaan tersebut. Manchester United menjadikan perekrutan gelandang baru sebagai salah satu prioritas utama di jendela transfer mendatang. Salah satu nama yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Old Trafford adalah Moises Caicedo, gelandang yang baru berusia 21 tahun milik Brighton. Meski Caicedo baru memperbarui kontraknya di Stadion Fillmore pada awal tahun ini, tapi dia bisa ditransfer keluar dari The Seagulls dalam kesempatan transfer senilai 90 juta pound atau 1,5 triliun rupiah. Kesuksesan Manchester United memenangi Piala Liga musim ini sangat berarti bagi Christian Eriksen. Sayangnya, sampai sekarang atau 1,5 bulan setelah kemenangan 2-0 United atas Newcastle United dalam final di Stadion Wembley pada 27 Februari, gelandang timnas Denmark tersebut belum menerima medali juara. Saya belum menerimanya. Saya seharusnya mendapatkan medali itu. Marco Asensio dipastikan segera memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga tahun 2027 atau 2028 mendatang. Kabar ini bahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain sehingga dipastikan bukan sekedar rumor. Carlo Ancelotti disebut memegang peranan penting untuk meyakinkan manajemen Madrid dalam memperbarui kontrak Asensio. Sebagai pemain yang jarang turun sebagai starting 11, Asensio dinilai memiliki kontribusi penting sebagai pemain lapis kedua. Dikutip Tribal Football, raksasa Liga Italia AS Roma berhasil meyakinkan Chris Smalling untuk teken kontrak baru. Bek andalan AS Roma itu akan tetap menjadi punggawa Giallorossi selama 2 tahun ke depan. Menurut laporan, Smalling bersedia menandatangani proyek senilai 7 juta euro untuk 2 tahun. Anak buah Jose Mourinho ini akan menerima gaji senilai 3,8 juta euro untuk tahun pertama dan sisanya 3,2 juta euro dan sisanya 3,2 juta euro akan dibayarkan pada musim berikutnya. Sergio Aguero menilai Messi memiliki kemampuan mencetak gol yang lebih baik ketimbang Cristiano Ronaldo. Dia juga yakin betul Ronaldo cuma beruntung saja saat mencetak tendangan bebas. Kalau gol-gol Messi dari semua sudut. Namun apa yang Ronaldo lakukan? Karena kesalahan kiper. Kurasa Raul punya gol-gol yang lebih baik. Karim Benzema juga punya gol-gol yang lebih baik. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!